Saya juga sangat-sangat senang diundang ke channelnya Bang Goman Simarmata Official, karena memang saya meluapkan dan membangkitkan kembali apa yang sudah tersimpan di memori gitu kan. Seperti moto saya kan, terus belajar pantang menyerah. Di channel ini memang sungguh mengubah mindset orang menjadi lebih baik, menjadi lebih benar. Jadi tidak sia-sia untuk singgah dan membagikan channel ini ke banyak orang, karena kami yakin melalui channel ini akan banyak yang diubahkan menjadi mindset yang benar. Bagaimana pandangan Lay? Marah dan kecewa itu sejalan nggak? Tidak. Kenapa? Kalau marah, Kalau saya kan, kalau marah, saya pasti kecewa. oh gitu. Kalau saya kecewa pasti marah. Kecewa pasti marah. Kalau kecewa itu kan sifat, keadaan, hasil dari keadaan suatu yang tidak bisa kita terima gitu. Kecewa gitu kan. Tapi kalau marah itu perasaan. Tapi ada kan? Perasaan. Kalau marah itu lebih cenderung ke emosional. Marah itu bagian dari emosional ya. Karena emosional itu ada marah, takut, jijik, tertekan, itu namanya emosional. Tapi kalau kecewa itu saya pikir bukan bagian dari emosional. Berarti kalau Lay marah, ya marah aja. Marah aja. Tidak kecewa. Tidak kecewa. Kalau Lay kecewa, kecewa saja. Kalau kecewa misalnya kita ini di luar pekerjaan saya, buat contohnya saya dijanjikan oleh seseorang untuk mendapatkan kesempatan untuk makan bersama dengan orang tertentu gitu kan. Ternyata tidak ditepati, ya saya akan merasa kecewa, dan apalagi tidak diganti harinya, tidak di reschedule gitulah, nggak ada lagi, memang bless, nggak jadi, batal gitu kan. Padahal kita udah menyiapkan segala sesuatu, udah kita buat sebisa mungkin waktu kita untuk dia, nggak juga berapa, kecewa. Nah, hanya kecewa saja, Kecewa saja, nggak marah. Iya ya. Berarti dia bisa juga terpisah ya. Karena kalau saya pribadi mengalami kan, kalau saya janjian sama seseorang, pas yang bilang kan, dia janjikan rupanya nggak datang, kayak pasti saya udah kecewa, saya pasti marah. Emang anak itulah, nggak tahu dia waktu awal padat dijanjikan kita ada marah, ada kesal, bukan hanya kecewa saja di situ. Mungkin Lay enggak ya, hanya Enggak. kecewa doang ya. Kecewa saja. Tapi marah enggak, berarti Lay mengampuni ya. Lay maafkan dia. Kalau memaafkan dan mengampuni itu beda lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Kalau mengampuni belum tentu dia memaafkan. Kalau memaafkan belum tentu melupakan. Nah, ada 3 dia ya. Jadi memaafkan, mengampuni, memaafkan, melupakan. 3 rentetan. Mengampuni, memaafkan dan melupakan. Iya. Yang paling penting? Yang paling penting mengampuni. Mengampuni. Iya. Kalau sudah mengampuni berarti sudah memaafkan. Sudah memaafkan. Tapi kalau memaafkan belum tentu mengampuni. Belum tentu mengampuni dan belum tentu melupakan. Tapi kalau sudah mengampuni, berarti sudah memaafkan dan melupakan. Melupakan belum tentu juga, tetapi belajar untuk melupakan. Nah, karena melupakan ini adalah menghapus secara total apa yang sudah terjadi. Jadi Lay pernah nggak kesal sama seseorang, marah lagi, kecewa campur aduk, tapi Lay sudah maafkan atau ampuni? Ada yang sudah saya ampuni, saya maafkan, ada yang belum. Tingkat kesulitannya belum gimana? Kalau yang belum itu misalnya saya pernah menolong orang, sudah dari segala sisi saya berikan
peluang kepadanya yang tidak bisa terkategorikan lagi, misalnya ditolong dari sisi manapun nggak bisa lagi dia gitu kan. Jadi kita tolong, kita angkat, kita kasih tempat terbaik. Setelah dia duduk di tempat terbaik, lantas kita kan mengharapkan satu kesempatan yang sama dengan dia gitu kan. Jadi kita minta tolong, ya tolong diperhatikan juga gitu. Apalagi perhatian khusus kita ke dia itu melebihi segalanya gitu. Orang yang nggak bisa mengangkat dia dari kubangan ini, kita angkat, kita buat ke tempat yang benar. Tapi ketika kita di bawah, dia tidak melakukan apapun untuk menolong kita gitu. Itu yang belum bisa saya maafkan sekarang. Ada yang apa ya, hasilnya sangat kecewa lah dalam hal itu. Ya, kecewa. Ya kalau marah ya pastilah ya, sebagai manusia normal ya marah, pasti marah. Tapi belajar melupakannya belum. Dan saya akan berusaha paling tidak bisa membayang-bayangi dia gitu. Membayang-bayangi dia supaya dia tahu ternyata tidak saya tolong pun dia, tidak saya balas pun kebaikannya, dia bisa gitu. Kalau bisa lagi melebihi dia gitu. Itu sih keinginan hati kecil. Berarti hal-hal seperti itu sedang lagi pelajari lah ya, supaya jangan terjadi dengan Belajar teman-teman lain. dan praktek ya, jangan menyerah. Seperti prinsip hidup saya. Mungkin ini berkali-kali ya, saya juga sangat-sangat senang diundang ke channelnya Bang Goman Simbarmata Official, karena memang saya meluapkan dan membangkitkan kembali apa yang sudah tersimpan di memori gitu kan. Seperti moto saya kan, terus belajar, pantang menyerah, jangan pernah berpuas. Karena ketika Anda merasa puas, di situ Anda menutup peluang dan potensi yang terbaik untuk didapatkan. Luar biasa. Berarti jangan cepat berpuas diri ya Bang Alex. Jangan cepat berpuas diri. Karena ketika berpuas diri, menutup kesempatan untuk menerima kesempatan yang terbaik. Tapi harus ada di sana hati-hati ya. Ya, itu dasar. Hati-hati itu adalah dasar, fundament. Segala pekerjaan yang kita lakukan itu prinsipnya hati-hati. Artinya sudah dipertimbangkan. Ya, pertimbangkan dengan matang-matang, kita eksekusi dengan benar sesuai dengan kebijakan dan ya prosedur yang sebenarnya gitu, seharusnya gitu. Luar biasa. Tapi gimana harapan lain ke depannya tentang marah dan kecewa ini? Memang wajarkah kita memilikinya selama di dunia ini, atau itu sesuatu ketidakwajaran yang harus kita kendalikan? Kemarahan itu muncul ketika kita dipancing untuk marah, dan kecewa itu muncul ketika kita benar-benar dilukai. Belajar untuk tidak marah itu keinginan semua orang, tapi melupakan itu tidak bisa segampang membalikan tangan. Betul. Waktu lay anak muda, waktu lay pacaran, siapa yang pernah kecewa? Lay yang pernah kecewa dengan cewek, atau cewek yang sering kecewa dengan lay? Dua-duanya, saya pernah mengecewakan cewek, cewek juga pernah mengecewakan saya. Yang cewek yang pernah mengecewakan lay, apakah menjadi jodoh lay, atau yang cewek yang lagi kecewakan yang menjadi jodoh lay, atau bagaimana? Atau enggak ada sama sekali jodoh lay? Kalau yang jodoh ini sekarang yang menjadi pasangan saya ini ya tidak pernah mengecewakan. Saya anggap saja walaupun pernah ya menduakan gitu kan, dan saya juga pernah menduakan gitu. Berarti jadi, masuk iya. dua-duanya ya, pernah mengecewakan dan Iya.
Kalau Sudah. saya tidak pernah dikecewakan oleh orang lain, wanita lain itu, mungkin saya juga tidak akan mengalami kekecewaan gitu. Jadi balance, dikecewakan dan mengecewakan gitu. Tapi ketemu jadi jodoh juga. Jodoh ya. Yang sekarang ya dikecewakan dan mengecewakan Berarti bersatu ya tidak ada lagi. berarti kalau hal yang mengecewakan ini tidak selamanya negatif ya, enggak bagus. Oh iya pasti. Pasti ada di baliknya yang Pasti karena kita kembali ke firman-Nya. Firman. Jangan pernah terpuruk dengan kekecewaan. Di balik kekecewaan itu Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Kekecewaan mungkin salah satu cara Tuhan untuk mengelakkan kita dari masalah besar. Ya kan? betul. Kalau marah, ya Tuhan juga pernah marah, ya pernah marah. Apakah dia melupakan kemarahannya? Ya, tidak mungkin. Karena kalau dia melupakan kemarahannya, pasti diajarkan ke kita. Betul. Lupakan kemarahan itu. Tidak. Ya saat Yesus marah di bait suci, ya kita bayangkan juga sampai sekarang kita mengikuti itu. Kalau ada orang melakukan hal yang sama, dijadikan pekan kecil atau pajak kecil tempat orang jualan di Rumah ibadah itu, menjadi tempat jualan. ya marah kita kan. Betul. Karena memang fungsinya tempat beribadah Fungsinya tempat beribadah, bukan tempat orang berdagang. atau beribadah sambil berdagang, tidak mungkin kan? Nah, itu tidak mungkin. Betul. Tidak mungkin lah, tidak mungkin gitulah. Oke. Berarti kita dapat kesimpulan, Bang Alek, hal-hal apapun yang mengecewakan kita jangan kita simpan. Iya. Hal-hal apapun yang membuat kita marah jangan berkepanjangan, jangan berlarut-larut. Iya, Karena benar. firman Tuhan berkata kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam. Artinya Betul. jangan sampai kita bawa-bawa besok-besoknya. Iya. Di channel ini memang sungguh mengubah mindset orang menjadi lebih baik, menjadi lebih benar. Jadi tidak sia-sia untuk singgah dan membagikan channel ini ke banyak orang. Karena kami yakin melalui channel ini akan banyak yang diubahkan menjadi mindset yang benar. Terima kasih Bang Alek. Sukses juga karya channelnya. Terima kasih. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Haleluya.